Mama Aya. Iya, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Oh iya, maaf ya sebelumnya Mama Aya. Mama Aya kan kemarin-kemarin sudah bikin janji ke saya. Nah, karena kemarin-kemarin saya ada kesibukan, akhirnya sekarang alhamdulillah ada waktu ya Mama Aya. Kita Iya. bisa ngobrol, kita bisa sharing. Katanya Mama Aya ingin menyampaikan sesuatu kan? Iya nih, Bu. Saya Iya, tuh kemarin agak bingung dari kemarin tuh, Bu iya. Yanti. Jadi Jadi, hal apa Mang Aya yang ingin Mam Aya sampaikan nih? Jadi ya. kepo saya. Jadi gini, Bu. Heeh, Kan memang itu sekarang ngajarnya sejarah mata iya, pelajarannya. Nah, kan iya, Ibu tahu sendiri loh, kalau heeh, sejarah itu kan materinya banyak banget. Terus udah oh, gitu kan waktunya juga terbatas ya. iya, Terus, nah anak-anak juga Mama perhatikan tuh, mhm, kalau untuk materi-materi hafalan kayak gitu tuh, kayaknya kurang suka. oh, Nah, Mama juga nah, nggak ngerti, ya kurang suka aja gitu. Jadi Mama oh, agak bingung nih bagaimana ya nanti Mama ya caranya tuh. oh iya. Saya paham betul apa yang dirasakan oleh Mam Aya, karena kebetulan saya juga ngajarnya IPS Mam Aya, sama sejarah Hmm, juga. Iya, Mbak Aya. Nah, dari cerita Mam Aya tadi mengenai murid-murid Mam Aya yang kurang suka hafalan, pelajaran apalagi pelajaran sejarah ya, saya paham betul. Nah, kira-kira Mam Aya tahu nggak kira-kira kenapa sih yang menyebabkan murid-murid Mam Aya tuh nggak suka dengan pelajaran yang sifatnya hafalan gitu, Mam Aya? Bisa cerita nggak, Mam? Kira-kira apa penyebabnya? yang Mama perhatiin sih Nah, mungkin karena materinya banyak ya, jadi mereka itu males baca gitu. hmm. Minat bacanya tuh kurang juga gitu, Bu. Oh gitu. Nah berarti kan artinya di sini nih Mom Aya tuh sudah tahu gitu ya, penyebabnya gitu. Nah kalau sudah tahu demikian, Mom Aya kira-kira bisa tahu dong, kira-kira Mom Aya punya ide-ide apa gitu, apa yang akan Mom Aya lakukan gitu, apa misalkan, apa rencana maksud saya apa ide-ide yang akan, Iya. Mom Aya terapkan agar murid-murid itu bisa, apa ya namanya, senang, suka dengan pelajaran sejarah gitu, Mam. Ada nggak ide-idenya, Mam? Iya, ada sih, ada. Jadi selama ini tuh memang ya tuh mengamati murid-murid di kelas itu memang cara belajarnya tuh sangat bervariasi ya, Bu. Iya. Terus kebanyakan sih anak-anak laki-laki kan ini STM ya. Oh, Mereka iya tuh iya iya, benar. lebih suka Heeh. gambar, Iya iya iya. terus suka kayak apa namanya nonton-nonton film gitu, video-video YouTube kayak gitu, terus suka bikin-bikin kerajinan. Ada juga sih beberapa yang bikin kerajinan tuh, Iya. kerajinan tangan. Terus udah gitu ada juga yang senengnya ngobrol-ngobrol cerita-cerita kayak gitu. Jadi kayaknya memangnya mengamati ini udah 1 bulan ke belakang, mungkin itu bisa dijadikan apa ya cara sendiri gitu, trik gitu untuk mengajar nanti di Oh, minggu bagus depan. tuh, Mam. Oh, kalau begitu berarti saya, dengar dari cerita Mam Aya, berarti Mam Aya sudah mengidentifikasi dong, udah mengidentifikasi, apa namanya, kesenangan, kesukaan dari murid-murid Mam Aya itu berarti ya, Mam, ya? Nah, kan tadi Mamanya bilang ada yang suka belajarnya dengan cara dengerin dari media sosial atau dari YouTube ya, Mam. Ada yang suka gambar, ada yang suka bikin, karya. Nah, berarti bagus tuh, Mam. Artinya Mam Aya bisa ini ya, Mam Aya ya, bisa membuat satu rencana ya dari yang apa yang tadi Mam Aya ceritakan, itu kan bisa dimanfaatkan Mam Aya untuk apa namanya, tujuan Mam Aya agar anak-anak senang dengan pelajaran. Nah, sekarang eee, berikutnya nih rencananya Mam Aya tuh, dari yang apa Mam Aya ceritakan tadi rencananya Mam Aya mau bagaimana Mam Aya? Sebenarnya memangnya sudah merancang sih Bu pembelajaran yang kelihatannya akan lebih efektif dan efisien buat mereka ya, biar mereka lebih bersemangat gitu. Nah, jadi untuk mempelajari materi selanjutnya nih minggu depan, mulai minggu depan,
itu memangnya sudah memberikan dulu tugas dari sekarang, suruh mencari dulu materi-materinya, dari beberapa sumber referensi yang mereka suka aja gitu, supaya misalkan nih dari Google, yang suka baca, yang suka nonton ya dari YouTube gitu, terus dari artikel-artikel seperti itu. Nah, nanti supaya pada saat nanti masuk masuk minggu depan mereka sudah bisa belajar seperti berkelompok gitu, berkelompok kecil gitu, Bu. Jadi Oh iya ya. berdasarkan kesenangan mereka kayaknya lebih lebih cocok ya, lebih rame gitu ya. Iya betul Mama Aya. Jadi, dari sini Mama Aya berarti sudah ini, membuat suatu pembelajaran berdiferensiasi ya Mama Aya ya? Jadi Mama Aya berusaha untuk, apa namanya, mengikuti kesenangan-kesenangan dari murid-murid Mama Aya. Mama Aya ingin, melakukan pembelajaran yang menarik ya Mama Aya, supaya murid-murid itu senang untuk belajar sejarah. Sampai-sampai Mama Aya nih membebaskan anak mencari referensi dari berbagai sumber kan Mama Aya ya? Iya, Bu, begitu Iya. deh. Nah, saya rasa Supaya itu lebih maksudnya supaya memangnya juga lebih tidak terlalu, beban dan capek juga, Bu. Jadi mereka sudah ada, apa, pengetahuan awal juga kan. oh iya betul Mam, itu rencananya sangat bagus banget Mam. Saya juga yakin itu pasti berhasil Mama ya. Nah, nih seandainya rencana yang tadi Mam Aya sampaikan itu sudah terlaksana gitu dengan baik ya, kemudian saya ingin bertanya, kira-kira komitmen Mama selanjutnya itu bagaimana? Jadi jangan sampai rencana tersebut hanya dilakukan satu atau dua kali gitu. Jadi Iya, sebenarnya sih betul. enaknya ya berkelanjutan. Jadi komitmennya gimana tuh Mama Aya? Iya. Jadi nih minggu depan kan memangnya sudah mulai menerapkan ya pembelajaran seperti itu ya, Ya, Bu, ya. ya. Eee, nah, rencananya nanti kalau sudah diterapkan, memangnya juga ingin, mmm, mungkin menambah menambah koleksi ice breaking kayak gitu. Eee, terus supaya anak-anak itu lebih semangat gitu loh, Bu. Supaya Iya kan, betul. mereka juga, emosinya bisa lebih terjaga, terus udah gitu, apa namanya, barangkali dari banyaknya, model dan gaya belajar mereka, jadi memangnya juga mau memvariasikan gitu cara-cara pembelajaran yang lainnya juga, mungkin nanti sambil berjalannya waktu gitu, Hmm. barangkali ada lagi yang lebih cocok dengan mereka. Jadi supaya mereka itu bisa belajar yang materi-materi yang bersifat hafalan ini dengan tidak terbebani kayak gitu. Wah, Gitu, berarti Bu. Ya. mantap tuh Mama Aya. Mama Aya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, nampaknya yang namanya tadi yang Mama Aya bilang ice breaking dengan model-model pembelajaran yang sifatnya bisa mengaktifkan siswa. Wah, itu kayaknya akan berhasil. Sepertinya Mama Aya itu sudah bisa membaca ya keinginan murid-murid Mama Aya itu seperti apa. Jadi saya udah nggak sabar nih pengen mendengarkan cerita Mom Aya. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan Mom Aya? Minggu depan ya Bu, memang ya tuh mulainya. Oke, lebih cepat lebih baik ya Mom Aya ya. Iya, Heeh, jadi sudah udah nggak mulai. sabar untuk menunggu minggu depan nih Mom Aya. Oke, jadi setelah kita berbincang-bincang sekarang gini, jadi perasaan Mom Aya gimana Mom? Ya, jadi ini seakan bisa membuat Memaya itu jadi lebih yakin gitu loh, Bu Yanti. Kan Iya. tadi sebelumnya Memaya baru membuat rancangan aja. Ini Hah? sudah ngobrol dengan Bu Yanti kayaknya, ah kayaknya lebih emang benar-benar cocok nih. Memaya nih akan menerapkan pembelajaran seperti seperti ini gitu. Lebih Oke. yakin, lebih plong gitu. Iya. Eh ya, lebih apa ya? Kita coba aja ya mudah-mudahan ya Bu ya, Iya. doakan ya. Heeh. Oke, semoga sukses ya Mom Aya. Alhamdulillah Mom Aya sudah mendapatkan solusi. Semoga Mom Aya berhasil dan harapan Mom Aya terhadap murid-murid Mom Aya bisa juga tercapai dan murid-murid nggak merasa senang ketika Mom Aya masuk kelas. Begitu kan Mom Aya? Iya, pengennya gitu. Oke. Oke deh kalau begitu nanti kita bisa bertemu kembali ya Mama Aya ya minggu Iya, depan insya Allah. kira-kira
hari apa ya? Sekarang hari Jumat, tadi Jumat depan ya Mama Aya ya. Kita Nanti kalau ngobrol-ngobrol sudah lagi. selesai, kira-kira Mem Aya udah seminggu berjalan, nanti Mem Aya nanti main lagi sama Ibu ya. Iya, nanti bisa calling-calling dah. Iya. Ya, Makasih oke. loh Bu Yanti. Iya, sama-sama Mama Aya. Saya akhiri dulu Mama Aya ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam.